guys, perkenalkan nama aku Gechan dan di sebelah aku Taruhlah. Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang kesehatan reproduksi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi? Nah, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 71 Ayat 1. Tapi sebelum kita membahas kesehatan reproduksi, pada masa pubertas, laki-laki dan perempuan pasti akan mengalami perubahan loh. Gimana kalau kita bahas dari perempuan dulu? Perubahan fisik yang terjadi pada perempuan pasti yang pertama adalah tumbuhnya payudara. Yang kedua, adanya tumbuhnya rambut-rambut halus di area ketiak dan kemaluan. Panggul akan membesar serta mengalami menstruasi. Nah, kalau pada laki-laki itu mengalami tumbuhnya rambut halus di bagian ketiak, kemaluan, dan janggut dan kumis. Kemudian suara berubah menjadi memberat. Terus tumbuhnya jakut dan pundak lebih lebar dan dada lebih membidang. Sistem reproduksi ini bisa disebut dengan sistem jenika loh, yang dimana sistem reproduksi ini adalah suatu organ senggama atau sering disebut dengan seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi, seksual, atau menciptakan suatu individu baru. Dilansir dari www.kompas.com, reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan lalu meluruh dan membentuk zigot. Dilansir dari www.kompas.com, reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan lalu meluruh dan membentuk zigot. Tapi gimana sih dia caranya kita menjaga kesehatan reproduksi? Nah, yang pertama mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan daleman berbahan yang dapat menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, untuk wanita apabila sedang menstruasi, jangan lupa untuk mengganti pembalut paling lama 4 jam sekali agar tidak terjadi tumbuhnya bakteri. Kemudian yang keempat, apabila untuk lelaki sehabis pipis, minimal harus dicuci agar terhindar dari bakteri dan kotoran yang bersarang sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Ini dah ya. Nah, siapa ini bagian ini siapa? Reproduksi seksual biasanya dilakukan oleh individu yang sudah menikah, namun karena maraknya kenakalan remaja yang terjadi dapat menimbulkan tumbuhnya individu-individu baru di luar nikah. Bagaimana sih guys? Bagaimana caranya mencegah kecelakaan tumbuhnya individu baru pada masa pacaran remaja dengan tidak melakukan senggama? Sebelumnya apa sih itu senggama? Senggama atau istilah lain adalah seks yang sah dilakukan oleh sepasang suami istri yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Namun apabila dilakukan individu di luar nikah dapat menyebabkan dosa. Reproduksi seksual biasanya dilakukan oleh individu yang sudah menikah. Namun, karena maraknya kenakalan remaja yang terjadi dapat membuat tumbuhnya individu-individu baru di luar nikah. Bagaimana cara mencegah kecelakaan tumbuh individu baru pada masa-masa pacaran remaja adalah dengan tidak melakukan senggama. Kalian tahu nggak sih apa itu senggama? Senggama adalah seks yang sah dilakukan oleh sepasang suami istri yang didasari oleh cinta dan kasih sayang. Namun apabila dilakukan oleh individu di luar nikah dapat menyebabkan dosa loh. Tindakan apa sih yang harus dilakukan remaja agar tidak terjerumus ke dalam dosa seksual atau senggama? Sikap yang harus dilakukan oleh remaja perempuan agar tidak terjerumus ke dalam dosa senggama adalah dengan cara pengendalian diri, sikap waspada oleh laki-laki, tidak mudah terpengaruh dan terayu oleh kata bualan laki-laki. Nah, untuk remaja laki-laki yang harus dilakukan adalah dengan cara melindungi
saudara perempuan, teman perempuan, serta pacar dengan mencoba menanamkan mindset bahwa perempuan itu harus dijaga bukan untuk pemuas nafsu semata. Faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi? Nah, yang pertama itu adalah faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya dan lingkungan. Yang ketiga itu adalah faktor psikologis. Yang keempat itu adalah faktor biologis. Nah, selain faktor-faktor yang disebutkan oleh Gechan tadi, adanya juga masalah remaja saat ini. Yang pertama adalah KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua ada kawin muda. Yang ketiga ada nafsa, HIV dan AIDS, serta yang keempat penyakit menular seksual, serta adanya aborsi loh. Bagaimana sih caranya menghindari pergaulan bebas agar terhindar dari seks bebas? Caranya adalah dengan melakukan generasi berencana. Apa sih itu generasi berencana? Jadi, generasi berencana adalah ikon dari program pembinaan ketahanan remaja. Generasi berencana adalah generasi yang berkarakter, mengetahui, memahami, dan berperilaku positif tentang kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang loh. Generasi berencana adalah generasi yang terbebas dari pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa, sehingga menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, sebagai bekal untuk mengarungi 5 masa transisi ke kehidupan. Mungkin Gechan bisa menjelaskan apa itu nafsa? Nah, nafsa adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Nah, itu dia penjelasan nafsa dari Gechan. Lalu yang dimaksud dengan 5 transisi itu apa sih? Jadi, remaja yang berakhlak mulia dan berketahanan mampu melaksanakan 5 transisi yang dimaksud. Yang pertama ada belajar, yang kedua ada bekerja, yang ketiga ada menikah di usia ideal, yang keempat ada berinteraksi dengan lingkungan, serta yang terakhir ada berperilaku hidup sehat, menghindari nikah dini, menghindari seks pranikah, seks bebas, dan tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Ya, kenapa ya gender sangat dibutuhkan pada remaja-remaja zaman sekarang? Alasan gender dibutuhkan adalah yang pertama sebagai informasi yang berkaitan dengan penyiapan diri remaja menyongsong kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Yang kedua itu adalah menyiapkan pribadi matang dalam membangun keluarga harmonis. Yang ketiga itu menetapkan perencanaan dalam menata kehidupan untuk keluarga harmonis. Oh, jadi gitu ya alasan gender sangat dibutuhkan remaja-remaja zaman sekarang. Kira-kira Gechan ada nggak sih kecakapan hidup atau life skill yang bisa di-share ke kita-kita? Ada. Yang pertama itu mengenal diri sendiri dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua merencanakan masa depan. Yang ketiga mengambil keputusan terkait seksualitas dan perilaku seksual. Yang keempat itu melindungi diri sendiri dari kekerasan dan pelecehan seksual. Yang kelima itu berempati terhadap orang lain. Yang keenam berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketujuh mengelola stres. Yang kedelapan mencari bantuan. Oh, jadi gitu ya, Ge. Makasih ya, Ge, informasinya. Nah, itu dia video edukasi tentang kesehatan reproduksi serta kenapa generasi berencana sangat dibutuhkan. Sekian dari kita. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Tentunya juga untuk kita semua. Saya Carla, Saya Gechan. pamit undur diri. Bye.